Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kurang semangat Bapak Ibu semua, kurang semangat nih. Mana nih semangatnya pada pagi hari ini? Kita coba lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin wa salatu wassalamun ala sayidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain amma ba'du. Pertama-tama mari kita panjatkan puja dan puji syukur kepada kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, berkat rahmatnya serta hidayahnya lah kita dapat bertemu, berkumpul, bersilaturahmi pada kajian rutin di setiap hari edisi Ramadan bersama Sobat Ngaji, yang mudah-mudahan Bapak Ibu semua yang sudah hadir pada pagi hari ini semuanya dalam keadaan sehat walafiat. Amin. Dan juga salawat serta salam semoga tetap tercurah rahmatnya kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarganya, sahabatnya, yang mana beliau Nabi yang membawa syafaat, dan mudah-mudahan kita selaku umatnya mendapatkan syafaatnya pula di yaumul akhir. Amin amin ya robbal alamin. Amin ya rabbal alamin. Baik, alhamdulillah Bapak Ibu semua, selamat pagi dan juga selamat bergabung kembali di kajian rutinnya di setiap pagi, yaitu di Tasin, belajar dari nol hingga mahir ya Bapak Ibu semua. Dan insya Allah untuk partisipannya juga akan terus bertambah. Jadi bagi Bapak Ibu yang sudah memiliki linknya, ini bisa di-sharekan kepada yang lainnya untuk sama-sama bisa bergabung ya. Bapak Ibu gimana nih kabarnya, sehat? Alhamdulillah. Alhamdulillah sehat Suaranya ya. kecil, Teh. Gimana Pak Erwin? Suaranya kecil. Oh, suaranya kecil. Coba di Bapak Erwin volumenya boleh bantu dibesarkan ya. Alhamdulillah juga kita sudah memasuki saum ke hari ke-16 ya Bapak Ibu semua. Mudah-mudahan diberikan kelancaran hingga saum terakhir. Amin ya Bapak Ibu semua. Amin ya rabbal Nah, di sini alamin. Bapak Ibu hari ini apakah ada yang tahu materi apa yang akan kita bahas pada hari ini Bapak Ibu? Ada yang sudah baca judulnya? Tafhim melawan kurus. Apa ya itu ya? Gemuk versus kurus, kira-kira seperti apa ya? Penasaran sekali, ini judulnya menarik sekali. Insya Allah akan kita bahas bersama-sama oleh Ustadz Ari Abdullah, dan alhamdulillah beliau sudah bergabung juga ya pada hari ini. Kita sapa terlebih dahulu. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tasyifa, syukran. Alhamdulillah Ustadz. Sudah ready ya Pak Ustadz ya? Insyaallah, Fuad. Insya Allah. Nah Bapak Ibu semua gimana nih? Ustadz Ari udah ready. Kalau Bapak Ibu semua gimana? Apakah udah siap? Insya Insya Allah. Allah siap ya, karena judulnya juga menarik sekali nih untuk kita bahas bersama-sama. Baik, kalau begitu Bapak Ibu semua, agar mengefektifkan waktu dan semuanya agar diberikan kelancaran kajian pada hari Amin. ini, mari kita awali mengucapkan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk waktu dan tempatnya Sifa serahkan kepada Ustadz Ari. Silakan Pak Ustadz. Ya, syukran Tasyifa atas waktunya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak Ibu sekalian. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, alhamdulillah. Seperti biasa pagi-pagi sudah peregangan, Pak Bu. Sudah. Peregangan ya. Harus semakin semangat lagi ya, apalagi seperti biasa sebagaimana kita itu sudah berada di pertengahan Ramadan ya. Harus semangat, dan 10 hari terakhir Ramadan kami mempersiapkan waktu yang tentunya untuk ayah bunda, waktu libur untuk menjadi orang yang egois ya. Egois terhadap kebaikan ya, amal soleh. Baik Bapak Ibu sekalian, alhamdulillah kita akan mulai untuk kajiannya. Alhamdulillahirabbil alamin, anzalal Qur'an hudal linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'da amma ba'd.
Allahumma sholli wa sallam ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan illa yaumiddin. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, khairukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allamahu al-hadits. Alhamdulillahirabbil alamin. Puji dan syukur hanyalah milik Allah Subhanahu wa taala yang sampai saat ini kita rasakan, kita tentunya harus banyak muhasabah diri juga Bapak Ibu sekalian ya. Amalan apa yang sudah kita lakukan ya di hari kemarin ya, minggu kemarin ataupun bulan kemarin ya. Baik itu amalan buruk ataupun amalan baik yang tentunya harus kita muhasabahnya ya, memeriksanya. Kalau misalkan ada amalan buruk kita buang, kalau ada amalan baik kita tingkatkan kualitasnya gitu ya, insyaallah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa mudahkan, lancarkan kita semua pada pagi hari ini. Dan alhamdulillah ini nanti materi-materi spesial ya. Sudah di penghujung akhir kegiatan kelas besar ini Bapak Ibu sekalian, sehingga mudah-mudahan Bapak Ibu senantiasa beristiqomah ya, senantiasa mempertahankan semangatnya ya, meskipun kita pertengahan Ramadan yaitu berkeringat Pak Bu ya. Berkeringat itu ya sudah mulai capek gitu ya. Sudah mulai capek. Itu manusiawi, tapi tentunya yaitu harus dipaksakan ya, harus dipaksakan. Awal Ramadan semangat, tengah Ramadan berkeringat, capek nih ya. 10 hari terakhir Ramadan, itu kebelinget tuh, mulai kacau tuh. Tapi insya Allah ya, kita saling mengingatkan ya. Jadi kita rubah mindsetnya. Awal Ramadan semangat sekali kita ya. Tengah Ramadan harus semakin semangat, dan 10 hari terakhir Ramadan kita manfaatkan nikmat terbesar dari Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana Rasul kita pun juga Rasulullah SAW di 10 hari terakhir mempersiapkan segala sesuatunya dan menghilangkan hal-hal yang berbau duniawi ya, fokus mengencangkan ikat pinggangnya ya, untuk mengharapkan tentunya itu ya malam Lailatul Qadar ya. Baik Bapak Ibu sekalian yang Allah muliakan, pada kesempatan pagi hari ini kita akan membahas terkait ya tadi ya, judulnya adalah gemuk versus kurus ya. Maksudnya apa? Yaitu tafhim ataupun tarkik ya. Baik, izin saya share screen terlebih dahulu Pak Bu. Afwan. Nah ini materi yang sederhana, tidak banyak materi yang akan disampaikan, akan tetapi banyak praktek yang harus kita harus kita bedakan ya, yang mana yang tebal, yang mana yang tipis Pak Bu, seperti itu. Baik, sebentar. Oke, saya ulangi share screen-nya. Nah, tafkhim tarkik atau tebal tipis atau gemuk kurus ya. Itu istilah yang mana yang sering dipakai juga di kaidah tajwid Pak Bu ya. Nah, baik Bapak Ibu sekalian yang Allah muliakan, pernah saya sampaikan bahwa bagaimana membedakan tebal dan tipis Pak Bu ya. Bagaimana caranya membedakan tebal dan tipis, atau cara membedakan yang isti'la dan yang istifal ya, atau secara sederhananya tebal atau tipisnya gitu ya. Nah, di dalam huruf hijaiyah dari A sampai huruf ya, dari A sampai huruf ya, kira-kira kita lihat di sini. Coba saya pakai yang ini saja Pak Bu. Nah, tikor. Nah, di sini ada huruf hijaiyah, saya screenshot dulu ya, biar lebih mudah. Baik, ini ngedadak kita screenshot Pak Bu ya. Kita tempelkan di sini. Nah, baik Bapak Ibu sekalian, di dalam huruf hijaiyah dari A sampai huruf Ya gitu ya, dari A sampai huruf Ya, itu ada huruf yang tebal, ada huruf yang tipis ya. Bagaimana kita mengetahui yang mana yang tebal, yang mana yang tipis ya, yang mana yang tafkhim, yang mana yang tarkik, atau tadi istilah lain, yang mana yang gemuk, yang mana yang kurus. Bukan dari bentuk ya,
bukan dari bentuknya. Kalau dari bentuk huruf hijaiyah, tentunya kita tidak bisa membedakan yang mana yang gemuk, yang kurusnya, gitu ya. Tapi dari bunyinya, Pak Bu, ya. Makanya kalau kita perhatikan di sini Bapak Ibu sekalian, ketika kita membaca ini saja ya, a, ba, ta, tha, ja, ha, kho, berarti kan semuanya sama tuh ya bunyinya. A, ba, ta, tha, ja, ha, kho. Nah, baru di sini ini yang berbeda nih, ya. Bunyinya berbeda daripada yang lainnya. Maka dari itu kalau misalkan saya tarkikan atau tipiskan seperti ini Pak Bu. A, ba, ta, tha, ja, ha, kha. Nah, ini tipis nih. Kha. Da, za, ra, tipis ya. Za, sa, shal, sa, da, ta, za, a, gha, fa, ka, la, ma, na, wa, ha, ya. Nah, gitu ya. Itu tipis kalau kita menipiskan semua huruf hijaiyah. Nah, kira-kira sampai sini kita pahami dulu ya. Bagaimana cara membedakan huruf tebal tipisnya? Yaitu ketika huruf yang tipis atau istifal itu adalah bunyinya mengarah ke bunyi vokal A. Semuanya Pak Bu, ya. Termasuk tadi yang asalnya ro jadi ra. Berarti tipis itu, ya. Berarti tipis. Yang asalnya kho jadi kha. Ini hanya saya ubah dulu ya, biar bisa dipahami tarkik dan tafkhimnya, ya. Berarti itu tipis, ya. Makanya ketika pangkal lidah tidak terangkat, maka bunyinya menjadi ra, kha, ya, yang tebal-tebal itu. Sa, da, ta, za, ya, yang asalnya to, vo menjadi ta, za. Dikarenakan bunyinya tipis gitu ya. Ini saya rubah ya. Maksudnya bukan huruf aslinya Pak Bu. Nah, cuman menggambarkan bahwasanya huruf tebal dan tipis itu bunyinya yaitu. Kalau tipis itu bunyinya vokal A. Kalau tebal itu bunyinya vokal O gitu ya. Kalau saya visualkan lebih mudah seperti itu, Pak Bu ya. Nah, maka dari itu sekarang kita akan coba lingkari huruf-huruf yang tebalnya, Pak Bu ya. Baik, saya awali dengan dari hamzah dulu ya. A, ba, ta, tha, ja, ha, kho. Ah, berarti ini huruf kho tebal tipis Tebal. Pak Bu. Tebal ya. Sudah terasa Pak Bu. Sudah terasa kita bunyinya adalah kho. So, Ah, tebal. Berikutnya yang mana lagi? Da, za, ro. Nah, ini ro. tebal. Bunyinya Tebal. tebal. Karena bunyinya sudah O, Pak Bu. O. Vokalnya, bukan A lagi ya. Ro, za, sa, sha, su. Berarti Tebal. su. Tebal. Ba, so. Do sama. Tebal. To sama, Pak Bu. Tebal lagi. Vo juga sama. Sini tebal. A, A tipis. Ro, ah, tebal. Fa, ko. Tipis. Ko, tebal lagi. Tebal. Ka, la, ma, na, wa, ha, ya. Ada lagi tidak? Tidak ada. Itu tipis. Tidak ada. Tipis. Oke, Tipis. siap. Baik Bapak Ibu sekalian yang Allah muliakan, berarti ketika kita sudah menemukan huruf-huruf tebal dan kita memahami, oh ternyata bunyi tebal itu seperti itu. Ya. Bunyi tebal itu seperti itu, ya. Kho, ro, so, do, to, vo, go, ko, ya. Makanya Bapak Ibu sekalian, di dalam matannya Imam Al-Jazari disingkat menjadi apa Pak Bu? Masih ingat? Apa? Khusso. Nah, ya. Itu ya. Afwan, kebesaran. Kita berkecil. Khusso. Dogtin. Nah, ini ya. Dogtin. Dogtin. Qid. Nah, itu ya. Qid. Nah, gitu Pak Bu. Qid. Khusso. Dogtin. Qid. Nah, gitu. Nah, ini ya.
untuk apa namanya mengetahui huruf tebal. Kalau tidak salah udah ada di sini, Afwan. Nah, ini sini ada ya, Afwan. Nah, di sini Pak Bu, lihat. Nah, di sini apa namanya ada judul yang sudah tercantum huruf yang selamanya tipis. Itu namanya tarkik gitu ya. Makanya di sini dalam matannya salah satu di antaranya adalah yang terkumpul dari kelompok huruf istifal, ya, yang terkumpul dari kelompok huruf istifal, yaitu selain tuh Pak Bu ya. Berarti selain itu selain yang tadi ya, kita lihat di sini. Selain yang saya lingkari Pak Bu ya, selain yang saya lingkari, selain yang saya lingkari. Oke. Nah, cuma di sini ada tambahannya, lihat ya. Selain yaitu selain khuso dotin qid adalah kho, sod, dod, ghain, to, qaf, lo gitu ya. Dan, nah ini tambahannya lihat. Alif, lam, ro. Gitu ya, alif, lam, ro. Berarti sisanya kita apa lingkari? Alif, lam, ro. Nah berarti kita coba bedakan lingkaran yang ro-nya ya. Nah ini kita hapus ro-nya. Oke. Masih ingat tidak apa tadi Pak Bu? Alif, lam, ro ya. Nah, berarti ro. Alifnya mana di sini? Kita tambah ya. Alifnya pokoknya nggak ada di sini ya. Nah, adanya juga hamzah ya. Kita rubah saja di sini. Kita coba hapus ininya Pak Bu. Nah, kita hapus ini ya. Nah, jadilah alif ya. Yang ini berarti kita hapus jadilah alif. Saya lingkari. Alif, lam. Mana lam? Nah, di sini lam, ro. Nah, ini Pak Bu lihat. Ya. Kenapa saya bedakan? Karena itu termasuk yang digarisbawahi ya. Maksudnya termasuk yang dibedakan. Makanya huruf yang selamanya tipis ya. Huruf yang selamanya tipis gitu ya, Pak Bu ya. Adalah huruf yang terkumpul pada huruf istifal yang selain. Nah, berarti kan ini apa namanya selain ya. Selain apa? Kho, so, do, toin, qid dan alif, lam, ro. Nah, berarti selain yang saya lingkari, Pak Bu. Berarti selamanya tipis, tidak bisa jadi tebal. Ya. Baik, kita bahas satu persatu, Pak Bu. Kita lihat lagi. Di sini Imam Ibnu Al-Jazari dalam matannya mengatakan bahwa faraqqan mustafilan min ahrufin, dan tarkikanlah huruf-huruf yang memiliki sifat istifal, rendah lidah pangkalnya ya. Ada mengangkat pangkal lidah, ada rendah lidah pangkalnya. Jadi tidak mengangkat ya, sebaliknya. Makanya sebetulnya tafkhim itu adalah isti'la. Nah ya, makanya apa namanya ada istilah-istilah yang bisa apa namanya Bapak Ibu sekalian pakai gitu ya. Yang pertama ada yang namanya tafkhim ya. Afwan, ini kita perbesar aja dulu. Ada tafhim, ada tarkik. Nah, itu ya, ada tafkhim, ada tarkik. Yang pertama. Terus yang kedua ada isti'la ya. Isti'la. Ada istifal. Terus satu lagi tadi apa Pak Bu? Gemuk. Gemuk sama kurus. Nah, benguk dan kurus. Nah, gitu. Ya. Nah, ini istilah-istilah yang sering dipakai gitu ya. Tafkhim itu adalah tafkhim itu adalah istilah. Istilah itu menggemukan atau gemuk. Nah, gitu ya. Menggemukan apa? Bunyinya digemukan, ya. Kalau tarkik itu istifal itu ya kurus, sebaliknya dari gemuk gitu. Ya, ini hanya istilah saja. Jadi istilahnya bebas Bapak Ibu sekalian mau memakai istilah yang mana, ya. Khusadautin qil, ya.
Nah, sekarang Bapak Ibu sekalian kita lihat dan kita perhatikan ketika ada 3 yang berbeda di sini, ya. Kita coba pisahkan dulu ya. Kita coba pisahkan dulu Pak Bu. Kita coba pisahkan dulu. Saya tambah papan tulisnya. Kita pisahkan ya. Ada level tingkatan ketebalan ya. Makanya ini kita sedang membicarakan tentang huruf-huruf isti'la yang ada sifat isti'lanya Pak Bu ya. Nah, yang pertama kita akan coba pisahkan level yang pertama itu tinggi, level paling tinggi ya. Level paling tinggi ketebalannya. Jadi level paling tinggi ketebalannya maksudnya apa? Maksudnya adalah ketika berharokat fathah, kasroh, domah, dia tetap tebal. Berarti apa saja Pak Bu? Yang pertama di sini. Ketika harokat fathah, kasroh, domah, tetap tebal. Huruf apa saja? So, So, zo, do, nah itu ya. to, So, do, To, to, oi. zo. zo. Nah, ini cuman ini saja, Pak. So, do, to, zo. Nah, ini ya. Ketika berharokat fathah, kasroh ataupun dhammah, kondisinya tetap tebal. Tetap tebal, ya. Oke. Nah, turunannya, istilah turunannya. Kalau yang kedua ini, ya, yang kedua ini Bapak Ibu sekalian, ketebalannya bisa berkurang, bukan tipis ya, nggak ada yang tipis. Meskipun ada yang mungkin apa namanya, untuk cara penyampaiannya gitu ya, untuk membedakannya ditipiskan gitu ya. Padahal di sini nggak ada yang tipis Pak Bu, tapi kurangnya ketebalan, ya. Kalau misalkan so, do, to, vo, berarti ini sudah berarti ya. Kita tulis dulu Pak Bu. Ya, berarti so sudah, to sudah, do sudah, vo. Berarti sisanya apa itu? Kho, ghain, qaf. Nah, Pak Bu ya. Berarti tingkatan yang di bawah ketebalannya itu atau terkadang berkurang ketebalannya yaitu yang tadi. Apa saja Pak Bu? Kho, Goin, ho, ho, Goin, goin, Oi. kof, kho, ghain, Goin, kof. goin, kof. ghain, qaf. Afwan. Oh. Nah, ini Pak Bu. Ini adalah huruf isti'la yang mana bisa berkurang ketebalannya ketika apa Pak Bu? Ketika apa? Harokat Kasroh. Nah, kasroh, ketika berharokat kasroh. kasroh. Khi, ri, qi. Nah, gitu ya. Tapi kalau misalkan berharokat fathah ataupun dhamma, kho, ko, tetap dalam keadaan tebal. Bisa ditinjau dari mana? Bunyinya, Pak Bu. Bunyinya mengarah ke bunyi o, maka tebal, ya. Nah, sedangkan yang tingkatan yang pertama, ketika kasroh tetap tebal. Si, li, li, li. Nah, gitu ya. Baik, lanjutkan dulu Pak Bu. Kita ini baru memecah dulu ya, memecah dulu. Berikutnya yang ketiga. Nah, tingkatan turunan yang ketiga. Yang ketiga itu bisa tarkik, Pak Bu, bisa tipis kayak yang ini. Kalau yang ini bisa tarkik tidak yang ini yang tengah, Pak Bu? Bisa Tidak. tarkik tidak? Nggak bisa. Nggak ada sifat tarkik di huruf yang ini. Ya, makanya kalau misalkan ada yang menyebutkan tarkik itu keliru. Dikarenakan apa? Bunyi huruf kho saja ketika kita dibunyikan itu bunyinya ke bunyi o kan? Kho. Berarti sudah tebal, Pak Bu. Ya. Gho sudah tebal. O sudah tebal. Ya. Oh, itu bukan itu. Misalkan ketika kasroh Ustaz dibaca tipis. Nah, bukan tipis tapi berkurangnya ketebalan, ya. Nah, kalau yang ketiga ini kaitannya dengan apa namanya? Tarkik tipis, betul-betul tipis. Yaitu alif lam ro, ya. Yang pertama alif. Saya tulis alif lam ro. Nah, gitu Pak Bu. Alif lam ro. Ingat, bukan hamzah.
Ya, sudah bisa membedakan hamzah dan alif, Pak Bu? Iya. Oke, siap. Testing. Kita murojaah dulu. Kita membedakan alif dan hamzah. Kalau saya tulis seperti ini, apa namanya, Pak Bu? Nama. Hamzah. Hamzah. Kalau saya tulis seperti ini, apa namanya? Alif. Alif. Kalau saya tulis seperti ini, apa namanya? Hamzah. Hamzah, gitu ya. Kalau ada yang masih bingung, kok Hamzah itu bukannya alif, Ustaz? Nah, gitu ya. Coba sekarang tinjau dari cara baca. Ini dibacanya apa? A. Ini dibacanya apa? Alif. Gak bisa dibaca gitu ya. Kan tadi nama, sekarang baca, Pak Bu, ya. Ini alif itu nggak bisa dibaca, ya. Karena alif itu apa namanya, pemanjang saja, terkecuali ada huruf yang dan memang tidak bisa dibaca, tetap itu hanya apa namanya huruf mad saja, gitu ya, nggak bisa dibaca. Ini dibacanya ya gak bisa gitu aja, Pak, jawabannya. Sedangkan yang ini dibacanya apa? Nah, berarti yang ini A, berarti dua-duanya hamzah. Maka kalau misalkan ada bentuk hamzah atau ada bentuk alif yang berharokat, bunyinya A, maka itu adalah hamzah. Gitu ya, bisa dipahami ya. Nah, jadi Bapak Ibu sekalian, tingkatan yang ketiga yang benar-benar bisa tarkik, bisa tafkhim gitu. Ya, baik, sekali lagi Pak Bu. Tingkatan yang pertama yaitu ketebalannya sempurna. Mau itu fathah, mau itu kasrah ataupun dhamma. So, silakan Pak Bu. So. Soi. Su. Nah, tebal tetap ya. Jangan gini. So, sisu. Nah, tipis ya. Soi. Tetap tebal. Ya. Ada istilah yang lain, gemukan. Bunyinya gemukan, Pak Bu. Ya. Digemukan. Oke, baik. Bisa saya praktek ulang ya. Bapak Ibu sekalian, caranya adalah satu kali saja ya. Satu kali pengucapan biar tidak apa namanya, bentrok suaranya ya. Berikutnya. Bo, silakan. Bo. Oke. Pinggiran lidah dari ujung ke ujung ya, dari ujung apa namanya, depan sampai pangkal belakang itu menempel ke gigi geraham ya, baik gigi geraham kanan ataupun kiri. Oke, cukup satu kali. Sekarang kasrohkan. Boi. Ah, ini ya. Ini saya ingat kemarin Bapak Ibu sekalian ya, bersama Syekh Bilal ya, terkait dengan ada yang bertanya apa sui gitu ya. Bukan sui tapi sai. Bukan dui, bukan didomahkan, hati-hati ya. Tetap dari bunyi. Oke. Tebal ya, tetap ya. Kasroh pun tebal, domah pun juga, apalagi ya, tebal. Berikutnya. To. Poi. Tebal tetap. Berikutnya, vo, ujung lidah menempel ke gigi seri atas. Vo. Vi. Lu. Ah ya. Baik Bapak Ibu sekalian, ada yang masih sulit membedakan tidak? Do dan vo di sini. Ini ya masih sulit untuk membedakannya. Nih, Bapak Ibu sekalian, huruf dot itu tidak menempel ke gigi seri, melainkan huruf dot ini istitolah dan juga menempelnya pangkal sampai ujung lidah menempel ke gigi geraham, baik kanan ataupun kiri, dan istilah mengangkat pangkal lidah ya. Makanya bedanya dengan ini apa? Dengan huruf vo, kalau huruf vo ini adalah bedanya adalah ujung lidah menempel ke gigi seri atas tambah istilah, gitu aja ya. Jadi nanti pasangan huruf dot ini Pak Bu ya, pasangannya. Maksudnya ujung lidah ya. Huruf yang di ujung lidah itu adalah yang mirip-mirip dengan huruf dha, yaitu huruf tha. Ya. Ada tha, dha, dha. Nah, ini posisinya sama Pak Bu. Ini posisinya sama.
Fadzawu. Fadzawu. Nah, bedanya adalah ini tebal gitu. Ya, ini tebal. Terus berikutnya, sedangkan huruf dod itu bukan pasangan ya. Ujung lidahnya gitu ya, ujung lidahnya yaitu huruf apa saja Pak Bu? Da, ta, To. To. afwan. Betul ya? Betul. Ditato. Da, ta, ya ditato tuh ya, betul, Masya Allah. Nah, ditato, cuman ini dirubah aja. Ya ada ini berarti. Ini yang posisi ujung lidah ya. To, afwan. Nah, baru do. To. Nah, gitu Pak Bu. To. Nah, jadi posisinya masih sama ya. Da, ta, to. Ini F1 to ya, huruf to. Da, ta, to, bo. Nah, jadi ujung lidahnya Pak Bu. Ujung lidahnya masih kerasa di situ gitu ya. Sedangkan yang atas itu ujung lidah menempel ke gigi seri atas. Tadzawu. Kalau ini da, ta, to, bo. Nah, ujung lidahnya masih sama. Jadi jangan sampai ibu bapak sekalian mempraktekkan dod ini ujung lidah menempel ke gigi seri atas. Jangan tertukar, ya. Jangan tertukar. Ya. Baik, sip. Alhamdulillah. Sampai sini bisa dipahami ya. Level ke-1 itu adalah tebalnya sempurna, Pak Bu. Ya. Yaitu mau fathah, kasrah ataupun dhammah. Sedangkan yang kedua, kita praktekkan dan rasakan perbedaannya, ya. Siap. Yang pertama, kho, silakan. Kho. Baik, di sini ada sedikit perbedaan di kalangan para ulama qiraah, ya, terkait dengan membunyikan huruf kho, ya. Nah, sebagaimana yang saya dapatkan ilmunya itu tergantung guru Bapak Ibu sekalian, ya, tergantung guru talakinya, ya. Mungkin di antara Bapak Ibu sekalian sering menemukan di konten-konten kreator di TikTok, mau itu di Instagram, ya, salah satu guru besarnya kita semua nih, Syekh Aiman Suaid. Ada yang mengenalnya? Syekh Aiman? Yes. Nah, itu ya. Syekh Aiman itu mengucapkan huruf kho memang tidak terdengar dengkuran gitu ya. Nah, kalau saya istilahkan dengkuran dikarenakan di Indonesia itu ada bahasa dengkuran gitu ya. Oke, itu untuk visual saya coba bolehkan gitu ya. Untuk visual ya, gambarannya kan susah Pak Bu. Untuk menggambarkan atau memvisualkan huruf kho gimana? Kira-kira selain dengkuran. Ada tidak Pak Bu? Selain dengkuran. Apa ya? Ya. Jadi lebih mudahnya dengkuran ya. Lebih mudahnya kedengkuran gitu ya. Jadi lebih terbayang. Ngorok tuh ya. Ya dengkuran gitu ya. Makanya gimana? Membuang riak gitu. Nah, boleh membuang dahak gitu ya. Nah, itu ya untuk ya memvisualkan, menggambarkan bahwa huruf ho kurang lebih seperti itu gitu ya. Nah, jadi itu sebetulnya semacam metode ya, semacam metode. Kalau saya bilang ini hanya semacam metode, bukan dingorokkan ya, bukan didengkurkan. Tapi ini hanya visual saja, seperti dengkuran, seperti membuang dahak gitu ya. Nah, cuman tidak sepenuhnya seperti itu. Akan tetapi di sini pun juga ada keringanan Pak Bu. Maksudnya tetap kita mengucapkannya tidak terlalu berat. Kho. Nah, ini bunyi yang saya bunyikan ini termasuk huruf kho yang saya dapat dari guru-guru saya. Salah satu di antaranya Syekh Hanafa dan juga Syekh Isa Al-Masarawi ya. Meskipun ada perbedaan bersama Syekh Aiman Suaid gitu ya. Kalau beliau pengucapan huruf kho-nya itu tidak kho tapi kho gitu ya, tanpa ada getaran di tenggorokan gitu ya. Seperti pengucapannya ini huruf kho itu seperti ghin, ro, kho. Nah, jadi nggak ada perbedaan di situ, cuman beda bunyi saja. Ro, kho. Nah, bisa dibedakan tidak Pak Bu? Nih, ini saya
membedakan dan indahnya gitu ya. Indahnya belajar dan bertalaki ke berbagai guru, Pak Bu. Nah, saya sampaikan seperti itu ya. Indahnya ketika kita bertalaki ke berbagai guru. Jadi sehingga wah Masya Allah ini ada perbedaan seperti ini ya. Nah, pernah juga peserta bertanya kepada saya, ini berarti kita harus milih yang mana? Gitu ya. Jadi sebetulnya kita pelajari saja, Pak Bu. Kita pelajari saja, nanti kita akan menemukan titik di mana kita memilih di antara salah satu itu, ya. Nah, yang pertama yang sudah tersebar ya di media sosial, bahkan sebagian yang mengikuti cara bacanya Syekh Aiman Suaid ya. Ini bukan bacaan yang salah, enggak, Pak Bu ya. Beliau seorang ulama qiraah terbesar ya, dan juga sanad terbesar di dunia ya. Begitupun juga Syekh Ahmad Isya Al-Masarawi, beliau pun juga guru besar ya, mempunyai sanad tertinggi di dunia, sama-sama mempunyai sanad gitu ya. Jadi sehingga tidak ada yang salah ya. Nah, cuman kita pelajari dan kalau ada kesempatan untuk bertalaki, Masya Allah ya, meskipun susah ya. Kalau bersama Syekh Isa, alhamdulillah saya dapat kesempatan waktu itu daurah ya. Kalau bersama Syekh Aiman Suaid itu walau alam ya, apakah bisa ketemu atau tidak gitu ya. Nah, cuman kita bisa menyimak cara bacanya beliau di media sosial gitu ya. Dikarenakan beliau termasuk yang mempunyai program channel ya terkait dengan talaki. Nah, itu Pak Bu ya. Jadi untuk saat ini saya yang mempraktekkan yang mana? Mempraktekkan yang sesuai saya talakikan. Dikarenakan saya belum bertalaki bersama Syekh Aiman Suaid gitu ya. Walau alam apakah bisa tidaknya. Dan kebetulan dapat kesempatan bersama Syekh Hanofa, begitu pun juga Syekh Ahmad Isya Al-Masarawi. Pengucapan kho-nya seperti ini. Kho. Nah, silakan. Nah, gitu ya. Ketika kasroh, kurangi ketebalannya. Bukan tidak jadi tebal, Pak Bu, tapi berkurang. Khi. Nah, gitu ya. Bedakan nih. Kho. Khi. Nah, gitu ya. Tetap dalam keadaan tebal, tapi memang berkurang ketebalannya ya. Terus berikutnya. Ro. Ri. Nah, kurangi ketebalannya dikurangi. Ri, biasa ringan. Nah, terus berikutnya. O. I. Jangan gini. Ada tidak yang bunyinya koi? Itu terlalu berlebihan, ya. Biasa saja, qi. Makanya kan siratal ladzina an'amta 'alaihim, ihdinas siratal mustaqim. Nah, gitu aja. Ihdinas siratal mustaqim. Bukan ihdinas siratal mustaqim. Masih ada tidak bacanya yang seperti itu, Pak Bu? Ada yang Harus dikurangi ya. Ingat, harus dikurangi ketebalannya. Makanya biasa aja. Qim. Dan hati-hati tertukar dengan kaf, Bu. Nah, ini jadi kim. Bedakan ya, ki dan ki. Bedakan. Meskipun memang beda tipis ya, beda tipis. Makanya terjadilah hati-hati pengucapan kola dan kul ya. Pengucapan kul dan kul, hati-hati ya, Pak Bu ya. Di sini ada kul, ada kul. Nah, ada kul. Nah, hati-hati. Kalau kul artinya berarti apa? Katakanlah. Sedangkan kul makanlah. Nah, gitu ya. Makanya hati-hati ketika pengucapan kul dan kul ya. Qul huwallahu ahad. Qul a'udzu birabbil falaq. Qul a'udzu birabbin nas. Nah, itu ya, hati-hati. Jangan sampai qul huwallahu ahad, qul a'udzu birabbil falaq, qul a'udzu birabbin nas. Nah, itu ya, hati-hati. Oke, nah itu Pak Bu. Ya, gimana? Huruf kaf itu suka ada yang berlebihan gitu gimana? Misalnya qul ya ayyuhal kafirun. Oh iya, ya.
Ya itu kembali lagi kepada apa namanya, tergantung kita bertalaki kepada siapa. Tapi selama saya bertalaki, selama saya pernah mentalakikan, itu tidak berlebihan. Jadi Iya, hamsnya ada, cuman tidak berlebihan. Ya, tidak iya, tidak kul huwallahu apalagi kul itu ya, itu tertukar. Contoh misalkan kullu man 'alaiha fan gitu ya. Ku ya. Bukan, tapi biasa aja. Ku biasa aja. Ya. Aku biasa. Allahu akbar, Allahu akbar. Biasa. Ya, tidak Allahu akbar, Allahu akbar. Itu terlalu berlebihan. Biasa aja. Allahu akbar, akbar. Itu ya. Nah, seperti itu Bu, betul Bu ya. Sepengalaman saya bertalaki tidak berlebihan, biasa saja. Tidak terlalu tidak usah bertenaga, biasa saja. Kakiku, okiku, kakiku, ya Ustaz, ada okiku. yang begitu itu ketika Fathah itu ka gitu. Iya, ada sih, betul. Betul. Ya. Iya, kana foto Ya. gitu, Ustaz. Ya gimana Bu? Iya, kana foto pakai kanya tol. Oh iya. Iya. Malikiyau. Nah, itu ya. Malikiyaumiddin. Itu mungkin ya. Itu, Ustaz. Nah, itu pernah saya pun juga ditegur oleh Syekh Hanopa waktu itu. Ketika membaca Al-Quran itu, kata beliau, ringankan semuanya. Ya. Jadi tidak bertenaga. Bapak Ibu sekalian boleh di-mute dulu, Afwan. Saya boleh jelaskan sedikit biar jelas. Oke, di-mute dulu ya. Nah, Bapak Ibu sekalian, pernah saya juga ditegur oleh Syekh Hanopa terlalu berlebihan dalam pengucapan semua huruf ya. Contoh. Ini ketika talaki ya, ingat Pak Bu ya, ketika bertalaki, bukan ketika berlatihan. Nah, makanya kalau misalkan pernah suatu ketika ketika belajar menegaskan huruf ya, betul ya, seperti ini. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Menegaskan huruf gitu ya. Nah, itu untuk latihan boleh. Tapi ternyata ketika membaca Al-Qur'an harus ringan, tidak setegas itu. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yang tadi kalimatnya maliki yaumiddin. Itu biasa aja, tidak maliki yaumiddin. Dikhawatirkan apa? Kata Syekh Bilal apa? Jangan sampai mensukunkan huruf kafnya. Malik. Itu ya. Itu sering tertukar. Makanya maliki yaumiddin, jelas maliki yaumiddin itu ya. Jadi memang sepengalaman saya talaki ya tidak terlalu berlebihan, ringankan saja. Bahkan beliau mengatakan harus mengalir ya. Harus mengalir mengalir dengan ringan ya ketika membaca Al-Qur'an ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Ringan ya. Berbeda dengan Bismillahirrahmanirrahim. Itu terlalu berlebihan ya. Tapi untuk latihan boleh, Pak Bu. Harus dibedakan ya. Ketika guru menyampaikan mempertegas sifatul huruf itu untuk latihan. Ya, nanti kalau sudah masuk ke talaki itu tidak akan seperti itu. Ya, tidak akan seperti itu. Tidak terlalu dimonyong banget gitu ya. Misalkan domah nih. Kesempurnaan domah itu harus dimonyongkan. Kesempurnaan kasroh harus ditarik rahang kita ya, atau misalkan Pak Bu? Dinyengirkan itu apa ya istilahnya ya? Ditarik gitu ya. Kalau mencucu kan domah gitu ya. Nah, jadi untuk mempertegas gitu ya. Untuk latihan boleh. Akan tetapi ketika bertalaki nanti Bapak Ibu sekalian akan bisa merasakannya. Oh, ternyata keaslian bacaan Al-Qur'an itu seperti ini ya. Makanya waktu daurah Syekh Hanopa bilang, inilah keaslian bacaan Al-Qur'an. Oh, Masya Allah, seperti itu ya. Baik, alhamdulillah sudah tuntas di yang kedua. Sekarang yang ketiga, Pak Bu lihat. Ketiga. Nah, kira-kira Bapak Ibu sekalian, di sini ada alif, ada lam, ro. Nah, ketika alif, kira-kira bisa tebal tidak Pak Bu? Alif. Bisa, Ustaz. Ketika apa? Ketika dia mengikuti huruf yang tebal. Nah, betul ya. Ketika
alif itu ditempeli atau mengikuti huruf yang tebal. Contohnya adalah so. Nah, ya. Maka alif ini jadi tebal. So, kan? Tuh, jadi tebal, ya. Tapi kalau misalkan di sebelumnya harokat tarkik atau tipis, misalkan tipis, ya, itu alif, ya. Berikutnya apa, Bu? Lam. Lam bisa tebal, bisa tipis ketika apa? Bila jalalah. Nah, betul, ya. Ketika membaca lafdul jalalah. Tuh, ya. Nah, cuman ada syaratnya. Lafdul jalalahnya gimana? Sebelumnya harus berharokat fathah ataupun dhamma, ya. Ketika bertemu dengan lafal Allah, lafdul jalalah. Nah, itu ya. Makanya Allahu gitu ya, dibaca tebal. Nah, ini insya Allah nanti ada pembahasannya Pak Boy. Lafaz Allah ada pembahasannya di judul di mana nida berada. Itu ya. Nanti ya, pokoknya mudah-mudahan Bapak Ibu sekalian bisa standby terus ya, bisa mengikuti untuk kajian akbarnya sampai tuntas nanti ya. Terus berikutnya Bapak Ibu sekalian ro. Bisa tebal, bisa tipis. Kalau ro ini banyak sekali. Nanti insya Allah yang akan membahas itu Ustadz Salman. Ya, ini menarik sekali. Huruf ro itu kalau misalkan saya urutkan yang tipis itu ketika apa saja, wah itu banyak sekali, Bu. Ya, banyak sekali. Itu harus memerlukan waktu yang sangat panjang sekali. Ya, pokoknya huruf ro itu lebih mudahnya gini. Ketika berharokat fathah tebal, harokat doma tebal. Ketika kasroh tipis, ri, gitu ya. Terus yang kedua ini saya standarisasi saja biar lebih mudah ya. Yang kedua, ketika sebelumnya harokat fathah ataupun doma dibaca tebal ketika disukunkan. Sedangkan ketika ketika sebelumnya kasroh ketika disukunkan tipis. Contoh, alhaakumut takatsur, tebal, thur, hatta zurtumul maqabir. Nah, itu baru tipis ya. Bir berarti sebelumnya kasroh ya. Selebihnya nanti pembahasan huruf ro ini ada materinya ya di kelas besar ini. Masya Allah ya. Nah, itu Bapak Ibu sekalian. Baik, sampai sini ada yang mau ditanyakan dulu tidak? Ini kita mengenal huruf tebal dan tipis atau membedakan gemuk dan hurus gitu ya. Silakan Bapak Ibu sekalian, barangkali ada yang mau ditanyakan dulu. Ya, aman insya Allah ya. Gimana? Afwan? Ro itu kalau disukunkan ketika dia fathah dhamma dibaca tebal gitu, Ustaz. Iya, betul. Ya. Contohnya adalah at-takatsur misalkan. Nah, misalkan ini ya. Kita lihat di sini ada Quran surah at-takatsur. Nah, lihat Pak Bu. Ya. Ini ketika kita mensukunkan akhir ayat itu kan otomatis akan sukun ya. Ketika diwakafkan pasti otomatis akan sukun. Bismillahirrahmanirrahim. Alhaakumut takatsur. Nah, kan sebelumnya apa tuh? Doma. Thu. Doma ya. Hatta zurl. Itu sebelumnya apa? Doma. Ya, zurl tebal berarti. Ya, hatta zurtumul maqabir. Nah, itu sebelumnya apa? Kasrah. Ya, bir. Ini yang sederhananya ya. Maksudnya yang umumnya Pak Bu. Karena huruf ro ini pembahasannya akan memanjang. Makanya huruf ro ini pembahasannya nanti ada lagi, ya. Makanya paling gimana, Bu? Jadi kalau sebelumnya kasrah karena disukunkan bacanya tetap tipis. Tipis tetap tipis. Jadi ibu nanti tidak mengikuti harokatnya. Ya, gitu. Karena segala sesuatu yang diwakafkan di dalam Al-Quran akan menjadi sukun dan doma fathah kasrohnya tidak akan ngaruh di ro-nya ya, di ro-nya nih ya. Nah, jadi gini. Nah, jadi nanti kalau misalkan ibu melihat ini nih ya, saya buat seperti ini ya. Nah, ini kasroh, ini ro fathah, kasroh, ini ro doma gitu ya. Terus kasroh, ini ro kasroh gitu ya.
Nah, ini Bapak Ibu sekalian, ketika ibu sukunkan ro-nya dan otomatis sukun kalau misalkan diwakofkan, ya, diwakofkan. Makanya ketika harokat fathah pun juga enggak ngaruh, ir, tipis. Harokatnya doma enggak ngaruh, ir, tetap tipis karena sukun. Ro ini akan menjadi sukun, ya. Apalagi kalau misalkan ujungnya huruf ro itu berharokat kasroh, tetap dibaca tipis, ir, ir. Ini dibacanya ir. Ir, tetap tipis, nggak ada yang tebal. Jangan gini ya, iru, itu ya, iru tebal, iru. Ketika huruf ro-nya berharokat kasroh, ir baru tipis, enggak, itu keliru ya. Maksudnya harokat fathah kasroh doma itu tidak ngaruh Pak Bu. Ini jadi dihapus aja, afwan. Ini jadi dihapus aja huruf ro-nya, harokatnya. Semuanya jadi sukun mengikuti harokat yang sebelumnya. Ini yang umumnya ya. Lebih dalamnya nanti ada materi yang yang berikutnya nanti ya. Nah, itu Pak Bu. Ya gimana Ustaz, Bu? kalau ro sukun didahului oleh kasroh bertemu dengan huruf isti'la bagaimana? Tebal kan ya? Ya itu. Kata saya juga ini pembahasannya melebar Pak Bu. Ada khusus. Jadi biar Ibu Bapak bisa memfokuskan nanti huruf ro ya. Makanya nanti kalau ro sukun terus setelahnya ada huruf istilah, nanti ada hukum yang lain ya. Ada mustahaknya ada ya. Tapi di sini nggak akan dibuka Pak Bu, dikarenakan nanti ada materinya. Jadi insya Allah materinya ada. Saya akan perlihatkan ya materinya di hari Pak Ustaz, keberapa sebelum nih? atau sesudah? Huruf istilahnya tuh sebelum Sesudah, atau sesudah ro? sesudah. Oh, Ya, sesudah. yang Kalau sesudah. yang sebelum Yang sebelum nggak ngaruh, tetap harokat ya, yang mempengaruhi harokat. Contoh misalkan soi dan ro, sir, Ya. tetap tipis ya. huruf Nah, nanti istilah. Bapak Ibu sekalian akan menemukan, oh ya, di hari besok tuh. Hari besok Pak Bu, lihat tuh. Senin ya. Getaran tebal dan tipis. Nah, itu ya judulnya ya. Yaitu terkait dengan ro tafkhim dan ro tarkik. Nah, ini. Jadi ada ya pembahasannya Bu ya. Jadi saya tidak akan melebarkan itu soalnya ini pasti ini luar biasa Bu. Huruf ro itu banyak kaidahnya. Lebih banyak daripada alif. Pak Bu, lebih banyak daripada alif nih huruf ro ya. Huruf ro itu ada yang namanya ketika sebelumnya kasroh kok jadi tebal ketika di depannya huruf istiqla ya. Terus ada pertanyaan yang lain tadi Ibu. Bagaimana kalau misalkan huruf sebelumnya huruf istiqla? Nah gini misalkan ya. Ada si dan ro sukun misalkan. Tetap ini nanti kaidahnya Bapak Ibu sekalian mengikuti harokat yang sebelumnya. Sir tipis ya. Tapi kalau misalkan di depannya ditambah huruf sod, ini baru beda lagi nih, ceritanya gitu ya. Tapi jangan dibuka dulu. Nanti habis besok Pak Bu ya. Biar apa? Biar fokus ya. Biar fokus ke huruf ro karena banyak sekali kaidah ya. Kalau di sini huruf alif dan juga huruf lam ini sedikit ya. Terkecuali nanti huruf lam ini bisa tarkik di riwayat yang lain Pak Bu ya. Mungkin pernah tidak Bapak Ibu mendengarkan bacaan seperti ini. Quran surah Al-Baqarah ya. Di ayat kedua kalau tidak salah ya. Kan alif lam ayat ketiga. Alif lam mim dzalikal kitabu la raiba fihi hudzal lil muttaqin alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna as-salati wa mimma gitu Pak Bu ya. Soloti itu ya. Ada itu di riwayat yang lain. Jadi jangan aneh kalau misalkan kita mendengarkan alladzina yu'minuna biasanya kita membacanya gimana? Alladzina yu'minuna gitu kan ya. Alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna as-salata wa mimma razaqnahum yunfiqun. Nah ini alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna as-salati wa mimma razaqna ya solo ya. Jadi tebal. Tapi ingat riwayat selain hafaz gitu ya. Nah, ini hanya contoh saja, hanya gambaran bahwa luar biasa Pak Bu. Kita belum apa-apa ya, kita baru riwayat hafaz doang gitu ya, belum riwayat yang lain. Makanya guru-guru kita para ulama itu ya, yang mana mereka sudah mendapatkan syahadah dan juga sanad ya dari gurunya itu sudah dicek Pak Bu, sudah dicek secara keseluruhan ya, berbagai riwayat dipraktekkan gitu ya, baru dapat sanadnya gitu kan dari guru.
Nah, kita kalau misalkan ingin dapat sanad ya harus dicek dulu ya. 30 juz dari berbagai riwayat. Makanya saya tanya kepada Bapak Ibu pernah khotam Quran? Khatam, Ustaz. Pernah Bapak Ibu? Saya bilang belum pernah sama sekali. Ibu Bapak yakin, saya yakin 100% belum pernah sama sekali mengkhotamkan Al-Quran. Karena apa? Karena apa? Yang Ibu Bapak khotamkan cuman riwayat hafaz saja. Sedangkan riwayat itu ada belasan. Gitu. Jadi riwayat hafaz ya khotam gitu. Kalau riwayat hafaz Khotam itu udah khatam. Nah, cuman riwayat yang lain belum. Jadi ada keterangan berarti. ya. Nah, ini yang apa namanya? Ya kenapa saya berani bilang seperti itu? Guru saya ya bilang gitu, ya. Ini kan kita guru-guru nih, ya, guru-guru berkumpul. Beliau mengatakan, "Antum semua pernah menghatamkan Al-Qur'an tidak?" Ya pernah sih, pernah ya. Perasaan ya pernah gitu ya. Apa namanya menghatamkan Al-Qur'an. Langsung beliau yaitu saya yakin 100% belum ada yang menghotamkan Al-Quran. Dan ternyata yang baru dihotamkan cuma riwayat hafaz doang gitu. Jadi riwayat yang lain ya. Jadi riwayat yang lain belum gitu ya. Belum apa namanya ya. Ya paling sama ibu bapak di checklistnya baru riwayat hafaz. Belum nanti riwayat waros, riwayat kunbul, kolun. Ya, apa namanya yang lainnya. Masya Allah ya, banyak sekali riwayat. Gitu Bapak Ibu sekalian ya. Jadi insya Allah kita sudah tuntas nih untuk mengenalkan huruf tebal dan tipis. Ini nggak kerasa ya. Kita belum ke praktek nih Pak Bu. Belum ke praktek sudah sepanjang ini materinya ya. Dan qadarullah untuk pagi hari ini kita harus sebelum 9:30 Bapak Ibu sekalian sudah harus beres dikarenakan apa namanya ya sampai 9:30 lah ya. Sampai 9:30 kita harus beres karena Zoom-nya akan dipakai oleh kegiatan yang lain ya. Jadi sehingga kita maksimalkan ya. Baik Bapak Ibu sekalian yang Allah muliakan, sambil kita apa namanya rehat dulu sebentar terkait dengan materi yang tadi ya, yaitu huruf tebal dan huruf tipis ya. Baik, sedikit saya akan informasikan kepada Bapak Ibu sekalian terkait dengan program-program, nanti Tesi Papu juga akan menyampaikan. Nah, cuman saya akan coba apa namanya memberikan apa namanya kisi-kisi dulu ya, bukan kisi-kisi ya, untuk mengawali. Nanti selebihnya nanti sama Tisi Pak. Baik Bapak Ibu sekalian, di penghujung akhir Ramadan ya, kita di pertengahan Ramadan ini ya, dan bahkan sebentar lagi kita memasuki ke hari libur ya, yang mana di tanggal 20 itu terakhir kita bertemu di program ini ya, di program Ramadan Sanlat Ramadan Sobat Ngaji ini Bapak Ibu ya, tahun 2025. Tidak akan ada terulang lagi Pak Bu. Tidak ada pengulangan lagi. Maka terakhir ini minggu ini. Jadi maksimalkan Bapak Ibu sekalian waktunya, tenaganya, kesehatannya, maksimalkan ya. Karena ini momentum yang tidak akan balik lagi. Gak akan ada lagi. Makanya saya bilang ini terakhir Pak Bu. Apa namanya? Minggu ini adalah minggu terakhir kita bertemu di program Sanlat Ramadan di tahun 2025 ya. Apakah kita bakal bertemu lagi di 2026 Pak Bu? Wallahu a'lam ya. Mudah-mudahan Allah takdirkan kita bisa bertemu lagi ya. Nah, maka dari itu Bapak Ibu sekalian, terkhusus saya ingin mengajak kepada Bapak Ibu untuk senantiasa dikarenakan saya selalu memperhatikan para guru Quran ya, para guru-guru Quran, terkhusus guru-guru kami ya di Sobat Ngaji, tim kami yang sudah mengajar kepada Bapak Ibu sekalian. Bahkan kita kan sudah punya produk nih Pak Bu ya. Produk belajar makhraj itu asyik. Meskipun di sini ada kekeliruan sedikit sih ya. Saya sudah bikinkan videonya untuk cross checknya Bapak Ibu sekalian, cuman sedikit saja itu tidak ada persoalan ya. Jadi aman-aman saja Pak Bu, insya Allah buku ini sudah kami buatkan untuk Bapak Ibu sekalian. Akan tetapi ini sebagai jalan jariah juga untuk Bapak Ibu sekalian. Kami rencana kemarin saya diskusi bersama tim, yuk kita ajak teman-teman sahabat Sobat Ngaji untuk berkontribusi untuk memakmurkan para guru Quran. Dengan apa? Dengan buku ini Pak Bu. Ya, buku ini kita berikan kualitas yang terbaik. Ya, bahannya pokoknya saya yakin Bapak Ibu ketika megang buku ini itu sudah layak ya. Kita apalagi menempelkan harga berapa Tesi Pak? Itu 119.000, itu sudah 2 produk Pak Bu. Bukunya dapat,
kalender tasinnya juga dapat. Kalau kita lihat harganya kalender tasin itu sekitar berapa teh sih Pak? 99. 99, berarti 100.000 Pak Bu ya. Ya, Ustaz. Nah, sedangkan buku dan kalender itu digabungin jadi 119.000. Dan ini Bapak Ibu sekalian, kami akan sobat ngaji khususnya akan mengambil kita fokus ke produk ya. Dan saya ingin mengajak saja kepada Bapak Ibu dan kesempatan ya. Saya terkhusus melihat para asatid ya. Mereka alhamdulillah bahagia sekali Bapak Ibu sekalian di sobat ngaji ya, bisa mengajarkan kepada Bapak Ibu, men-sharingkan ilmu-ilmunya gitu ya, meskipun masih keterbatasan ya. Saya pun juga sama, banyak keterbatasan terkait dengan ilmu ya. Tapi kita sama-sama karena sobat ngaji ini kita tidak hanya memberantas buta huruf Quran gitu ya targetannya, tapi di sini mengistiqomahkan Indonesia dengan Al-Quran. Nah, bagi Bapak Ibu sekalian yang ingin ikut berkontribusi untuk memakmurkan para asatid, kami akan memberikan peluang dengan Ibu Bapak membeli buku ini ya. 119.000 itu Bapak Ibu mendapatkan 2 produk ya. Ada bukunya, ada kalender tasinnya. Kalau kita lihat harga dari bahan itu Masya Allah ya, saya lihat ini nggak apa-apa ke tim gitu ya. Ini nggak apa-apa teh sih Pak. Bukunya harganya segini, terus kalender tasinnya harganya segini. Nggak apa-apa deh. Ini hasilnya semuanya akan kita alokasikan buat asatid. Buat asatid, sobat ngaji, dan asatid-asatid yang lainnya. Kita akan berikan yang terbaik, apalagi lebaran Pak Bu. Ya, lebaran. Mereka tentunya kita pun juga tahu lah ya. Jadi sebetulnya silakan bagi Bapak Ibu sekalian yang ingin ikut berkontribusi, beramal jariah dan memanfaatkan hartanya ya. Nah, ini harganya kan 119.000 ya. Ini harga yang kami patok, bahkan murah sekali Pak Bu ya. Tapi saya juga akan mengajak kepada Bapak Ibu sekalian, barangkali kalau Bapak Ibu mempunyai lebih, boleh ya. Harganya 119.000, tapi kalau Bapak Ibu mempunyai rizki yang lebih untuk para asatid, boleh. Itu aja ya. Baik, itu aja Tesipa untuk nanti selebihnya ke Tesipa aja. Afwan. Sambil beristirahat nanti kita akan terakhir itu membaca Quran surah Al-Insyirah Bapak Ibu sekalian ya. Nanti kita membahas terkait tebal dan tipisnya. Silakan Tesipa, saya sambil beristirahat. Afwan. Baik, Pak Ustadz, terima kasih banyak untuk waktu dan tempatnya. Dan sebelum kita lanjut, Bapak Ibu semua, Sifa mau sedikit menginformasikan mengenai kegiatan program dari tim Sobat Ngaji ya. Dan seperti biasa, mohon izin untuk Sifa bantu lampirkan terlebih dahulu untuk materinya. Bapak Ibu masih semangat pada pagi hari ini? Alhamdulillah. Alhamdulillah masih semangat ya. Kalau sudah dirasa udah ngantuk nih ya, Bapak Ibu bisa langsung segera ke belakang dulu untuk cuci muka biar segar kembali ya, biar ceria lagi ya. Karena insya Allah untuk waktunya juga terbatas, Bapak Ibu, kita maksimalkan di 9:30 pagi hari ini ya. Nah, ini untuk materinya Bapak Ibu ya. Sudah ada ya Bapak Ibu, sudah tertampil dengan jelas dan sesuai yang tadi sudah diinformasikan oleh Ustadz Ari Abdullah bahwa untuk kelas Tahsin Akbar bersama Sobat Ngaji ini di bulan suci Ramadan tahun ini itu terbatas hanya sampai tanggal 20 Maret ya Bapak Ibu semua, sehingga tersisa berapa hari lagi Bapak Ibu? Sekarang tanggal 16, berarti 4 hari lagi tuh ya. Terbatas sekali ya. Manfaatkan kesempatannya untuk bertolabul ilmi di kegiatan Sanlat ini. Bapak Ibu bisa meng-sharekan linknya ini untuk kepada yang lainnya ya, karena program Ramadan ini ada di badak subuh, lalu di jam 8 pagi untuk tahsinnya, untuk jam 1 siangnya tahsin makomat, dan terakhir jam 4 sore untuk taklimnya ya. Terbatas sekali dan manfaatkan kesempatan edisi Ramadan tahun kali ini Bapak Ibu semua ya. Dan tidak hanya itu saja Bapak Ibu ya, bahwa untuk Sobat Ngaji ini juga mengadakan kelas privatnya juga
Sehingga Bapak Ibu semua bisa mempersiapkan waiting list dari sekarang ya. Kita ada beberapa tasim privatnya nih Bapak Ibu ya. Yang pertama kita ada tasim tajwidnya. Bila mana Bapak Ibu semua bacanya sudah baik nih, tapi bacaan mad panjang pendeknya dan juga tajwidnya kurang konsisten, belum konsisten, bisa ikutan kelas tasim tajwidnya. Insya Allah kita akan berproses dari materi mat 2 harokat hingga 4-6 harokat juga sampai hukum tajwid qalqalahnya juga. Modulnya banyak sekali ya. Di modulnya juga sudah lengkap dengan teori penjelasannya. Terus contoh talakinya juga. Terus ada rumus cepat untuk menghafalkannya juga. Insya Allah modulnya ini dilihat menyenangkan, dipelajari juga memudahkan ya. Nah, selanjutnya juga ada kelas privat makomatnya. Bila mana Bapak Ibu pengen belajar lagam irama yang kita sudah jalankan ini, irama kurdi untuk bab makomatnya, untuk modulnya juga sudah dilengkapi dengan tangga nada iramanya yang memudahkan Bapak Ibu pelajari saat KBM berlangsung ataupun di rumah ya. Nah, ini bagi Bapak yang bertanya, makomat itu apa? Makomat ini kita bisa mempelajari lagam irama bacanya ya. Nah ini bisa ikutan di kelas tasin makomatnya. Yang dimana insya Allah kalau sudah selesai bisa dibuatkan program kenang-kenangannya seperti itu ya. Dan selanjutnya juga ada kelas privat makhorijul huruf ya. Bagi Bapak Ibu mungkin kalau pengen fokus di bab hurufnya saja bisa nih ikutan di sini kelas tasin makhrajnya. Karena modulnya juga sudah fokus dengan sifat-sifatnya dan juga contoh-contoh talakinya juga. Dan lebih spesialnya lagi Bapak Ibu semua boleh bantu sharekan rekaman bacaan Quran Surat Maryam ayat 1 hingga ke-5-nya ya. Ini sebagai placement testnya karena nanti di kelas makhraj itu bab tajwidnya tidak akan terbahas, jadi nanti kita akan fokus ke huruf-huruf makhorijul hurufnya saja, seperti itu ya. Dan yang terbaru juga ada kelas privatnya yang dimana Bapak Ibu mungkin pengen belajar dari nol sekali, pengen dari huruf hijaiyah, dari ikronya ya pemula sekali bisa nih ikutan kelas privat tikror dewasanya ya. Alhamdulillah peminatnya juga sudah cukup banyak ya. Nanti kita bantu jadwalkan ya untuk hari-hari dan waktunya dan nanti akan Sifa bantu informasikan. Nah, di sini untuk sistem belajar kelas privatnya juga mudah sekali Bapak Ibu ya, masih menggunakan Zoom meeting ya, dengan durasi 1 jam 30 menit, dengan 4 pertemuan selama 1 bulan ya. Fasilitas yang bisa Bapak Ibu dapatkan di kelas privat itu nanti akan mendapatkan modulnya dengan lengkap, dan insya Allah juga akan ada rekaman Zoom-nya yang bisa Bapak Ibu akses di rumah, dimanapun dan juga kapanpun bila mana Bapak Ibu sedang berhalangan hadir seperti itu ya. Nah untuk gabungnya gampang sekali, Bapak Ibu bisa langsung hubungi nomor Sifa di sini ya. Sifa sarankan juga menggunakan nomor WA atau WhatsApp-nya ya di 0811 2293 132 ya. Segera dicatat, langsung hubungi ke nomor Sifa, sebutkan nama, ambil kelas apa ya Bapak Ibu semua. Nanti akan Sifa bantu waiting listkan dan nanti di bulan Syawal akan diinformasikan jadwal-jadwalnya ada di hari apa saja. Seperti itu ya. Dan juga di sini kita telah launching juga yang tadi sudah disampaikan oleh Ustadz Arya Abdullah ya, bahwa insya Allah untuk buku makhraj ini juga harganya worth it sekali ya, worth it sekali, harganya cuma 119.000 ya, tidak hanya dapat bukunya aja, juga Bapak Ibu nanti akan mendapatkan kalender tasinnya anti mubazir ya. Kalendernya kalender dinding, jadi insya Allah huruf-hurufnya juga besar dan sudah lengkap dengan penanggalan Masehi dan juga Hijriyahnya ya. Nah bagi Bapak Ibu yang kemarin sudah order sudah dapat ya bukunya, gimana? Sudah dipakai Bapak Ibu yang kemarin udah order?
Yang punya saya belum sampai, Teh Siva. Masya Allah ya. Mohon ditunggu ya bagi Bapak Ibu yang sudah order tapi paketnya belum sampai, mohon ditunggu ya. Dan mungkin jika ada kendala nanti Siva akan bantu di ini ya, ditangani untuk kendalanya seperti itu. Nah, ini untuk produknya juga terbatas ya Bapak Ibu. Untuk produknya, bukunya ini ukurannya B6 dengan cover yang juga premium ya. Kita pakai bahan emboss spot UV, jadi ada timbul dan juga mengkilau. Dan isi tampilan dalamnya juga sudah lengkap sekali Bapak Ibu ya, dengan lembar kertas yang berwarna, lengkap dengan huruf yang besar dan juga ada gambar anatominya untuk penampatan hurufnya. Dan di sini juga keren sekali karena dilengkapi dengan fitur scan barcode ya, yang bisa Bapak Ibu scan ya. Nah, kurang lebih seperti ini ya, kita coba lihat videonya terlebih dahulu Bapak Ibu. Telah launching buku Makros dengan inovasi terbaru dari Sobat Ngaji, lihat menyenangkan, dipelajari memudahkan dengan desain yang sangat menarik sehingga menyenangkan untuk dilihat. Ditambah judul bukunya Belajar Makro itu Asik. Judul buku ini yang membuat kita terasa mudah untuk mempelajari. Dilengkapi ilustrasi anatomi makros dari berbagai tempat, tapi juga matan jazari bab makhorijul huruf beserta terjemahnya. Dilengkapi sifat-sifat di setiap hurufnya. Bahkan disajikan juga pola metode balaba yang sangat mudah dan praktis untuk dipelajari di setiap hurufnya. Tidak hanya itu guys, dilengkapi juga video panduan di setiap huruf dan latihannya. Cukup scan QR code seperti ini. Bahkan lagi-lagi ada bonus lainnya guys. Tidak hanya dapat bukunya, plus dapat kelas tahsin secara gratis. Tunggu apa lagi? Sebelum kehabisan, cek link di bawah ini. Masya Allah ya. Nah, kurang lebih seperti itu ya Bapak Ibu. Nah, gimana nih Bapak Ibu, menarik ya? Bisa langsung segera hubungi ke nomor Syifa di sini untuk order bukunya dan juga daftar kelas privatnya di bulan Syawal nanti, seperti itu. Nah, kira-kira barangkali ada yang mau ditanyakan terlebih dahulu, boleh silakan Bapak Ibu ya. Kita berikan kesempatan buat Bapak Ibu bertanya mengenai kelas privatnya. Privatnya di sini satu-satu diajarkannya Ustazah. Oh ya, baik Ibu. Terima kasih untuk pertanyaannya. Baik, untuk kegiatan program kelas privatnya ini, untuk sementara ini satu kelasnya ada 12 hingga 15 peserta Ibu ya, sehingga untuk satu persatu itu kita belum ada, jadi masih per grup ataupun per kelompok terlebih dahulu Ibu Ratna, seperti itu. Tapi insya Allah saat KBM berlangsung nanti akan satu persatu gitu ya, untuk bacaannya talakinya akan satu persatu. Cuman di satu Zoom ini nanti akan ada 15 pesertanya. Seperti itu Ibu Ratna. Kemudian biayanya berapa? Nah, untuk biayanya ini Bapak Ibu semua hanya dengan berinfak sebesar rasa syukurnya saja. Mungkin nanti akan dibantu dijelaskan oleh Ustadz Ari juga ya untuk mengenai infaknya ini. Insya Allah kita tidak dipatok harga berapapun, hanya Bapak Ibu bermodalkan semangat mau belajar untuk memperbaiki bacaan ayat Al-Qurannya, Bapak Ibu bisa berinfak dengan sebesar rasa syukurnya saja, seperti itu. Baik, ada lagi yang lain Bapak Ibu semua? Mendaftarnya di nomor tadi. Bagaimana? Mendaftarnya di nomor yang tadi kan? Iya, betul Ibu Sweta. Atau nanti akan Siva bantu lampirkan nomor Siva di kolom komentar sehingga Bapak Ibu bisa langsung mengklik ke nomor Siva di sana ya, seperti itu. Nanti Terima bisa langsung kasih. hubungi ke nomor Syifa. Baik Ibu, sama-sama. Ada lagi Ibu Saya Dede? ingin tanya ini, tadi Ustadz sampaikan barangkali ada para peserta yang memiliki kelebihan rezeki gitu ya. Boleh mengirimkannya untuk para asatid. Nah, yang saya tanyakan ini nomor rekeningnya berbeda dengan yang share tadi pagi atau sama ke nomor yang tadi gitu. Yang tadi pagi kan ada share sodakoh gitu ya. Apa ada rekening lain gitu? Oke, baik. Terima kasih Ibu Dede. Barangkali Pak Ustadz ada tambahan untuk menjawab. Silakan Pak Ustadz. Ya, baik, syukran, alhamdulillah ya.
Baik, nanti untuk tadi terkait rekening sepertinya sama Teh Sipa ya. Jadi seolah-olah ibu beli saja, cuman kalau misalkan ada kelebihan hartanya untuk para asatid, untuk memakmurkan mereka, apalagi Lebaran itu ini kesempatan untuk kita semua Bapak Ibu sekalian ya, untuk ikut berkontribusi untuk memakmurkan para asatid lewat buku ini gitu ya. Nah, yang tadi kalau misalkan ibu bapak dapat kelebihan harta, rekeningnya sama saja. Ya, cuman informasikan saja ke Teh Sipa barangkali seperti itu untuk teknisnya, ya. Itu Ibu barangkali ya. Terus nanti tadi terkait dengan jadwal privat itu Bapak Ibu sekalian silakan waiting list dari sekarang ya. Dikarenakan nanti gini. Kenapa kami selalu mengingatkan kepada Bapak Ibu biar segera daftar dulu waiting list untuk nanti bulan Syawal. Karena bulan Syawal ini nanti akan berdampingan dengan kelas yang lain. Ya, tanggal 14 itu sudah kita mulai. Nah, kalau misalkan Bapak Ibu baru daftar nanti Syawal ataupun sebelum tanggal 14 dikarenakan kita pun juga masih libur ya. Jadi pas mau gabung di bulan Syawal dikhawatirkan dilempar lagi ke bulan depan. Makanya kan dikhawatirkan lebih lama tuh. Kita sudah mah libur 3 minggu, ditambah lagi nanti 1 bulan Pak Bu. Makanya lebih baik dari sekarang. Biar nanti sebelum kita libur nih ya, tim kami libur nanti tanggal 20 iktikaf. Nah maka biar diatur dari sekarang gitu ya. Sehingga nanti Bapak Ibu sekalian dapat listnya lebih mudah gitu ya. Terus sedangkan di tahsin privat ini sebetulnya saya selalu bilang gini. Tahsin besar, tahsin akbar ini ya, tahsin kecil itu sifatnya gratisan. Sampai kapanpun insya Allah mudah-mudahan Allah lancarkan kami, dan mohon doanya juga kepada Bapak Ibu sekalian mudah-mudahan Allah memberikan kelancaran kemudahan kepada kami beserta rezekinya juga ya. Nah jadi sampai kapanpun kita akan tetap fokuskan ke gratisannya ya. Akan tetapi karena ini privat kita mengundang para asatid ya, mengundang para asatid, bahkan kan kelasnya itu kan semakin banyak nih Pak Bu ya. Maka itu kami pun juga berikhtiar untuk memperbanyak para asatid untuk berkontribusi, beramal jariah, mengamalkan ilmunya. Sedangkan untuk para peserta, kami pun juga mengajak kepada Bapak Ibu sekalian untuk berkontribusi berkaitan dengan yuk sama-sama beramal jariah. Dan kelas privat ini kesempatan Bapak Ibu ya. Kalau kelas besar itu tetap kita viewer tidak akan memberikan tawaran ini ya. Kelas besar itu sama-sama saja kita, dikarenakan kami tidak memberikan fasilitas yang lebih. Maksudnya apa? Ketika Bapak Ibu kan ingin talaki nih pasti ya. Saat ini, hari ini, pagi ini pasti ingin talaki, ingin bertanya, ingin ikut membacakan, ingin merasakan cara bacanya seperti apa. Nah, di tahsin besar itu sulit untuk kita kita berikan hal itu Pak Bu. Karena apa? Keterbatasan waktu, keterbatasan jumlah peserta banyak. Jadi sehingga kami memisahkan itu jadi kelas privat itu untuk fasilitas Bapak Ibu sekalian. Jadi kita bisa memaksimalkan di situ. Nah, disitulah maka itu kami mengajak Bapak Ibu sekalian untuk berkontribusi terkait dengan untuk tahsin privat khususnya karena kita dikerucutkan jadi sedikit. Dan tadi Ibu barusan ya, apakah ini per orang untuk diceknya per orang tetap, meskipun dalam satu grup itu maksimal 15, tapi jarang sih ya kalau 15. Tapi itu terpantau dikarenakan waktunya 1,5 jam. Kalau satu orang biasanya tidak bisa sampai 1,5 jam karena nggak akan kuat Pak Bu ya. Paling 1 jam, paling setengah jam juga ya. Ada yang setengah jam. Waktu dulu pengalaman saya mengajar 1 orang ya. Karena kan terus dipantau dan ditalakikan kan bacaannya. Maka dari itu untuk tahsin privat itu aman Pak Bu ya, meskipun nanti per grup tetap per orangnya terkondisikan dan kita sudah mendapatkan hasilnya. Hasilnya apa? Hasil dari peserta yang dari 0 sekarang sudah 1 tahun belajar di Sobat Ngaji, alhamdulillah sudah pada lancar Pak Bu ya. Mereka berbahagia dan melanjutkan programnya ya, dan tentunya usia bukan jadi patokan ya. Pokoknya terus belajar karena yang wajibnya itu adalah belajar. Maka dari itu kita saling mengingatkan biar saling menguatkan satu sama lain ya, seperti itu Bapak Ibu ya. Jadi insya Allah tadi terkait dengan privat kita memberikan peluang infak sedekah sebesar rasa syukur saja, terkhusus kelas privat. Kalau kelas besar tidak dibuka seperti itu karena kami bebaskan, karena kami servisnya terbatas gitu ya. Kalau tahsin privat servisnya kita maksimalkan Pak Bu ya. Terus yang kedua, kontribusi terkait dengan produk
kami sudah membuatnya, insya Allah ini produk jariah gitu ya. Tidak hanya untuk kami, untuk Bapak Ibu sekalian ketika belajar sudah ada barcode pula di sini ya, sudah ada barcode-nya, dan Ibu Bapak bisa mengajarkan kepada yang lainnya juga. Ya, bahkan kami memberikan peluang yaitu ya, mumpung masa-masa momentum mau 10 hari terakhir para asatid pada iktikaf ya, dan kita mengamankan maksudnya memakmurkan para asatid, itu kesempatan. Makanya bisa Ibu Bapak kalau ada rezeki yang lebih boleh dilebihkan ya, 119.000 itu dari kita. Tapi kalau misalkan ingin kalau ada rezeki yang lebih, boleh silakan. Rekening sama, tinggal diinformasikan saja ke Tesipa nanti mungkin ya. Barangkali itu saja Tesipa, dan kita pun juga ini terbatas juga untuk waktunya. Jadi untuk pertanyaan sepertinya kita skip dulu. Nanti catat dulu saat ini Bapak Ibu sekalian, boleh nanti besok ditanyakan ya kepada para asatid, atau nanti siang sore pun juga ada ya, bisa ditanyakan ya. Baik, terakhir kita harus membacakan Quran surah Quran surah Al-Insyirah ya. Baik, mohon izin Tesipa, saya lanjutkan dulu ya sedikit lagi. Ini Baik, ada 4 Ustaz. menit lagi, mudah-mudahan pas ya Pak Bu ya. Siap Bapak Ibu sekalian? Kita sama-sama saja ya. Boleh dibuka mikrofonnya. Baik, sudah ada. Ini ya. Baik. Kita akan baca bersama-sama ya. Saya 1 kali, semua 1 kali. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Silakan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alam nashrah laka sadrak. Alam nashrah laka sadrak. Wa wada'na 'anka wizrak. Wa wada'na 'anka wizrak. Alladhi anqadha dhahrak. Alladhi anqadha dhahrak. Wa rafa'na laka dhikrak. Wa rafa'na laka dhikrak. Fa inna ma'al usri yusra. Wa inna ma'al usri Inna ma'al usri yusra. Inna ma'al usri yusra. Fa idza faraghta fansab. Wa idza faragta fansab. Wa ila rabbika farghab. Masya Allah ya. Baik, alhamdulillah Bapak Ibu sekalian. Nah, catatan sedikit ya. Kira-kira ketika membaca ayat 3 jangan sampai qadadohrok. Dodoh ya, jangan dodoh ya. Meskipun ada ya. Meskipun ada yang seperti itu ya. Berikutnya Bapak Ibu sekalian, setiap ayat akhir di Quran surah Al-Insyirah ini kita menemukan huruf kaf ya. Sadrak, terus wizrak, apa lagi? Wa rafa'na laka dzikrak. Nah, itu ya. Baik. Seperti itu Bapak Ibu sekalian, karena waktu kita 1 menit lagi, karena Zoom ini mau dipakai untuk kajian yang berikutnya ya. Jadi sehingga Bapak Ibu sekalian, sekali lagi mohon maaf atas segala kekurangannya, dan alhamdulillah meskipun tetap terasa kurang Pak Bu ya. Iya. Terasa kurang ya. Ini mungkin hasil dari semangat Bapak Ibu ya. Kalau kita sudah merasa semangat, berarti alhamdulillah Pak Bu, ini nikmat dari Allah ya. Harus bersyukur. Wah, ini Masya Allah masih semangat belajar ya. Masya Allah kita masih senang ketika belajar. Masya Allah kami Ibu Bapak tidak kerasa waktunya. Berarti itu menikmati Pak Bu ya. Kalau tidak menikmati biasanya ya setengah jam saja sudah ini lama gitu ya. Padahal ini baru
satu jam setengah sudah lama ini Bu, sudah lama 1 jam setengah itu udah lama gitu ya, tapi terasa kurang. Maka itu adalah nikmat dari Allah Subhanahu Wa Taala ya. Baik Bapak Ibu sekalian, karena terbatas waktunya, saya akan cukupkan dulu untuk kajian pada pagi hari ini. Dan saya ingin mengingatkan kembali kepada Bapak Ibu sekalian, silahkan kesempatan yang tadi sudah saya sampaikan kepada Bapak Ibu sekalian, gunakan ya. Rizki yang Allah berikan kepada Bapak Ibu sekalian, manfaatkan ya. Saya ingat nasihat ataupun motivasi ini Pak Bu ya. Boleh dicatat ya. Boleh dicatat, didengarkan dengan baik ya. Kita itu Bapak Ibu sekalian harus mempunyai mental seperti ini ya. Kumpulkanlah ataupun kumpulkanlah uang sebanyak-banyak mungkin seolah-olah kita akan hidup 1000 tahun. Oke. Yang kedua, akan tetapi perbanyaklah amal sebanyak mungkin seolah-olah kita mau mati besok. Maka itu apa maknanya? Maknanya adalah ketika kita mengumpulkan uang, dipakai makan akan jadi kotoran. Ketika kita mengumpulkan uang, ketika kita meninggal dunia akan menjadi warisan atau jadi rebutan. Akan tetapi kalau kita menginfakkan seluruh harta yang kita kumpulkan untuk di jalan Allah Subhanahu Wa Taala, berinfak sedekah untuk jalan Allah Subhanahu Wa Taala, maka tidak akan menjadi kotoran, maka tidak akan menjadi rebutan, melainkan akan menjadi amal soleh di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala. Karena ketika kita meninggal itu semua tidak akan bisa diambil kecuali itu yang kita sedekahkan, yang kita infakkan di jalan Allah Subhanahu Wa Taala. Maka dari itu, insya Allah Bapak Ibu sekalian, hidup di dunia ini hanya sementara. Akan tetapi rizki yang Allah berikan kepada kita, infakkan sebagian dari rizki kita. Dan kalau ada kesempatan, maksimalkan. Apalagi bulan Ramadan Pak Bu, bulan Ramadan, maksimalkan ya. Itu saja barangkali nasihat yang perlu saya sampaikan. Motivasinya tidak hanya untuk Bapak Ibu sekalian, untuk saya pribadi pun juga sama. Untuk kami tim Sobat Ngaji pun juga sama. Memperhatikan apalagi guru-guru Al-Quran ya, mereka mengajarkan, mereka berusaha berjuang di luar sana. Yuk kita maksimalkan untuk mereka kita makmurkan. Siapa lagi Pak Bu? Siapa lagi untuk memakmurkan mereka? Kalau tidak kita ya, seperti itu ya. Baik, itu saja. Terima kasih Bapak Ibu sekalian yang Allah muliakan untuk pertemuan pada pagi hari ini. Mudah-mudahan pertemuan pada pagi hari ini melahirkan ilmu yang bermanfaat, melahirkan silaturahmi yang kokoh dan kuat, dan melahirkan amal jariah bersama-sama. Amin ya robbal alamin. Syukran juga kepada Tesipa yang senantiasa memperjuangkan Sobat Ngaji juga ya, untuk senantiasa keberjalanan program ini. Alhamdulillah selalu lancar dan juga selalu have fun ya Bapak Ibu sekalian ya. Mudah-mudahan hati ini selalu Allah tetapkan nih keistiqomahan dengan senang dengan belajar ya. Baik, cukup Bapak Ibu sekalian ya, tanpa ada pertanyaan dulu ya. Boleh dicatat, nanti ditanyakan lagi di pertemuan yang berikutnya. Masih ada waktu, mudah-mudahan Allah rezekikan usia kita sampai ke hari besok dan seterusnya ya. Aku qouli hada wa astagfirullah li wa lakum. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa lagi kembali Bapak Ibu sekalian. Baik, alhamdulillah. Terima kasih banyak kepada Ustadz Ari untuk pemaparan materi pada pagi hari ini dan juga motivasinya juga. Terima kasih banyak. Dan nanti Bapak Ibu semua jangan lupa bergabung juga ya. Hari ini masih tetap ada kegiatan di siang hari dan juga sore harinya, yaitu di Tahsin Makomat dan juga Tahsin Taklimnya juga ya. Dan mari kita cukupkan kajian pada pagi hari ini dengan mengucapkan hamdalah dan juga doa kafaratul majelis bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Baik Bapak Ibu, Sifa mewakili tim Sobat Ngaji, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Terima kasih wabarakatuh. Bapak Ibu. Terima kasih Teh Sipa. Selamat beraktivitas kembali. Siapa aku daftar ya. Siap Ibu. Daftar ya. Makasih. Sama-sama Ibu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Mohon izin kami akhiri. Ya, Teh Sipa.